caught in the crossfire. Was caught in the Penampilan Maroko di Piala Dunia 2022 menjadi perbincangan belakangan ini. Itu tidak terlepas dari performa ciamik skuad Atlas Lions sepanjang babak penyisihan hingga babak 4 besar. Pada fase grup mereka berhasil finish sebagai juara grup F setelah mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan. Keberhasilan Maroko lolos dari fase gugur hingga sampai ke semifinal tentu tak terlepas dari tangan dingin sang pelatih, Walid Regragui. Apakah ini karena sudah ikut seminar bersama Mikel Arteta? Mari kita telaah. Walid Regragui menggunakan formasi dasar 4-1-2-3 dalam sistem permainannya. Namun, formasi itu pada praktiknya di lapangan lebih sering berubah, khususnya ketika dalam bertahan. Saat diserang lawan, Maroko cenderung mengubah formasinya menjadi 4-5-1. Pola pertahanan yang dipilih Walid Regragui sendiri adalah zone defense. Dua bek sayap Maroko, Achraf Hakimi dan Nusair Mazraoui memainkan peran penting ketika tim dalam keadaan bertahan. Mereka jadi pemain dengan rata-rata tackle terbanyak per pertandingan. Hakimi mencatatkan 4,3 tackle, sedangkan Mazraoui membukukan 3,3 tackle. Dalam bentuk penyerangan, Maroko lebih sering menyerang lewat sisi sayap. Hakim Ziyech dan Sofiane Boufal menjadi pemain yang selalu diandalkan mengeksploitasi lini pertahanan lawan. Bola-bola yang dialirkan ke lini depan cenderung kombinasi antara umpan-umpan pendek dan panjang. Untuk tempo permainan, Maroko tidak terlalu cepat. Bahkan, mereka sering kalah dalam hal penguasaan bola. Kendati begitu, Achraf Hakimi dan kolega selalu dominan dari segi tembakan ke arah gawang. Selain itu, bola mati juga menjadi senjata lainnya bagi Maroko dalam mencetak gol. Dari skema set piece, mereka tercatat beberapa kali mengancam lini pertahanan lawan. Dalam permainan sepak bola, transisi umumnya dibedakan menjadi dua, yakni transisi positif dan transisi negatif. Transisi positif Maroko pada babak 16 besar tergolong cukup efektif. Spanyol beberapa kali dibuat kesulitan oleh kecepatan-kecepatan lini depan anak asuh Walid Regragui. Dan juga gol En-Nesyri saat menghadapi Portugal pada babak 8 besar menjadi salah satu contohnya. Asis dari Yahya Atiyat Allah berhasil disempurnakan dengan baik oleh Youssef En-Nesyri, sehingga menghancurkan mimpi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Sementara itu, untuk transisi negatif, penampilan Maroko juga cukup baik. Buktinya, mereka tidak pernah kebobolan dari situasi serangan balik yang dibangun tim lawan. Namun, dalam beberapa kesempatan, transisi negatif Maroko terlihat berjalan tidak sesuai apa yang diharapkan. Apalagi, jika kedua bek sayap, Achraf Hakimi dan Nusair Mazraoui, sudah terlanjur naik ke atas untuk membantu penyerangan. Beruntungnya, Sofyan Amrabat yang berperan sebagai gelandang breaker berhasil menutup celah yang ditinggalkan oleh Hakimi dan Mazraoui. Sayangnya mereka harus puas sampai pada babak semifinal saat dikalahkan Prancis dengan skor 2-0. Meskipun begitu, Maroko sudah berhasil mengukir sejarah dalam sepak bola. Kunci kemenangan Maroko tidak hanya terletak pada strategi pelatih dan kemampuan para pemain, tapi juga dari kekuatan doa kepada Tuhan. Itu terlihat sejak dari awal pertandingan di mana semua kru baik pemain,
pelatih dan para kru memanjatkan doa kepada Tuhan. Hingga setelah pertandingan berakhir pun mereka turut memanjatkan doa kepada Tuhan. Bahkan saat mereka kalah melawan Prancis, mereka langsung berbondong-bondong menuju ke pinggiran lapangan dan menaikkan doa sujud kepada Tuhan. Tidak hanya itu, kebersamaan bersama keluarga juga sangat terlihat di antara para pemain, baik di saat kalah maupun menang. Orang tua dan keluarga selalu bersama mendukung dan mendoakan mereka. Dan mungkin bukan hanya pemain, pelatih, atau keluarga yang mendoakan mereka, tapi juga dunia.